Untuk ukuran seorang perempuan, berani-beraninya kamu mau pindah ke kantor pusat di Jakarta, sombong sekali kamu. Mau membuang rumah dan suamimu demi ambisi karir? Istri egois sepertimu tidak dibutuhkan di keluarga ini. Cepat tanda tangani surat cerai ini dan angkat kaki dari sini. Suara melengking Ibu Ratna, ibu mertuaku, bergema menyakitkan di ruang keluarga yang biasanya sepi. Sebuah map hijau berisi selembar kertas dilemparkan dengan kasar ke atas meja. Itu adalah draft surat kesepakatan cerai. Aku perlahan mengalihkan pandanganku, menatap suamiku yang duduk di sebelah ibunya. Tio bahkan tidak mau menatap mataku, ia hanya melipat tangannya dengan wajah bersungut-sungut, lalu mengangguk dalam diam, membenarkan setiap perkataan ibunya. Begitu ya? Ucapku. Biasanya, dihadapkan pada ancaman perceraian yang tiba-tiba, seorang istri akan menangis putus asa atau memohon-mohon. Tapi reaksiku saat itu sangat berbeda. Aku berusaha keras menekan sesuatu yang panas yang melonjak dari dasar dadaku, namun tak kuasa menyembunyikannya, dan akhirnya sudut bibirku sedikit terangkat. Aku tersenyum. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa, seolah-olah aku baru saja dilepaskan dari rantai besi yang membelenggu. Saat itu, ibu mertuaku yang mendengus merendahkanku, maupun suamiku yang gengsinya terlalu tinggi hingga tak bisa menerima kesuksesan istrinya dan buta karena cemburu, sama sekali tidak menyadari. Hanya dalam waktu 1 bulan, mereka akan melihat namaku terpampang di tempat yang paling tidak ingin mereka lihat, dan mereka akan dilemparkan ke dasar jurang keputusasaan dan ketakutan. Jarum jam berdetak dengan suara monoton. Sebuah apartemen di pusat kota Surabaya, tidak jauh dari rumah keluarga Tio. Disinilah aku dan Tio tinggal. Hari ini, di kantor, aku menerima pengumuman mutasi yang tak terduga. Aku dipindahkan ke kantor pusat di Jakarta, sebuah promosi luar biasa yang sangat langka bagi karyawan di kantor cabang. Rekan-rekan kerjaku terkejut namun menyambutnya dengan hangat, kalau Mbak Maya sih sudah pasti layak. Sukses terus ya di Jakarta. Di usia 36 tahun, apalagi sebagai seorang perempuan, dipanggil ke pusat inti perusahaan. Itu adalah momen di mana kerja keras dan dedikasiku selama ini akhirnya membuahkan hasil. Namun, ketika aku pulang dengan langkah ringan dan menyampaikan kabar bahagia itu, yang menungguku adalah suasana seperti di neraka. Entah mengapa ibu mertuaku yang masuk menggunakan kunci cadangan, langsung berubah pucat dan marah besar bak kesetanan begitu mendengar laporanku. Jakarta. Jangan bercanda. Kamu mau meninggalkan Tio sendirian di sini dan bersenang-senang sendiri di kota besar? Lagi pula, apa kamu tidak malu pada tetangga, perempuan kok karirnya melangkahi laki-laki? Ibu mertuaku sejak dulu penganut budaya patriarki yang sangat kolot dan menganggap kotanya adalah pusat dunia. Perempuan sudah kodratnya mendukung suami dan mengurus rumah. Menantu perempuan cukup diam dan melayani keluarga suaminya. Itu adalah prinsip hidupnya. Kesempatanku untuk naik jabatan baginya hanyalah sebuah bentuk pembangkangan dan penelantaran terhadap putra kesayangannya. Dan Tio, suamiku yang akan berusia 39 tahun, juga bekerja di cabang yang sama denganku. Namun, selama beberapa tahun terakhir, ia hanya menjadi staf biasa, gairah kerjanya sudah lama pudar. Fakta bahwa istrinya yang 3 tahun lebih muda dan bekerja di cabang yang sama justru dipromosikan ke Jakarta melangkahi dirinya, pasti telah menghancurkan harga dirinya yang kerdil menjadi berkeping-keping. Ibu benar, Mei. Tio yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah dan terdengar sinis. Kalau kamu pergi ke Jakarta, siapa yang mengurusku? Siapa yang menyiapkan bekal makan siangku setiap hari? Siapa yang menyetrika kemejaku? Terus, siapa yang mau nyetir mengantar ibu belanja ke pasar setiap akhir pekan? Apa kamu cuma memikirkan dirimu sendiri? Mendengar kata-kata itu, sesuatu di dalam hatiku seketika menjadi dingin. Bagi pria ini, aku bukanlah seorang istri. Aku hanyalah pembantu gratisan untuk memasak, mengurus kebutuhannya, menjaga mood ibunya, atau sekadar eksistensi di bawahnya yang bisa direndahkan demi memuaskan harga dirinya yang rapuh. Begitulah definisi istri bagi Tio Kartika. Jadi, bekalku dan kemeja rapi jauh lebih penting daripada karirku, ya? Tanyaku pelan. Ibu mertuaku langsung mencondongkan tubuhnya. Tentu saja, itu kewajiban seorang istri. Kalau kamu keberatan, keluarga ini tidak butuh kamu. Cepat tanda tangani surat cerai itu. Nanti ibu carikan istri yang lebih muda, penurut, dan keibuan untuk Tio. Seirama dengan ucapan ibunya, Tio melemparkan sebuah pena dengan kasar ke atas meja. Terdengar bunyi klik yang kering. Mereka serius. Mereka menungguku untuk menangis, memohon, aku akan membatalkan kepindahanku ke Jakarta, tolong jangan ceraikan aku. Mereka terlalu percaya diri bahwa aku bergantung pada mereka dan tak akan berani melawan.
Aku perlahan mengulurkan tangan dan mengambil pena itu. Ujung jariku tidak gemetar sama sekali. Tidak ada keraguan. Kubuka tutup pena itu, dan mulai menorehkan tinta di atas kertas bermaterai tersebut, Maya Kartika. Sebentar lagi aku akan mengucapkan selamat tinggal pada nama belakang ini. Memikirkan hal itu, tanganku yang memegang pena terasa seringan bulu. Melihatku mengisi kolom tanda tangan dengan lancar tanpa hambatan, wajah ibu mertuaku memancarkan kebingungan. Tio juga membelalakkan matanya menatap tanganku. Aku membubuhkan tanda tanganku dengan rapi di atas materai. Nah, sudah selesai kan? Sambil memberikan senyuman termanisku, aku menyodorkan surat cerai itu. Keduanya kehilangan kata-kata dan benar-benar membeku. Itu adalah momen di mana skenario yang mereka bayangkan hancur berkeping-keping, tapi ini hanyalah permulaan. Neraka yang sesungguhnya baru akan mereka saksikan 1 bulan lagi, setelah aku berangkat ke Jakarta dan struktur manajemen baru diumumkan. Apa-apaan sikapmu itu? Ketika aku menyodorkan surat cerai yang kutulis tanpa ragu, ibu mertuaku memerah wajahnya dan berteriak. Suaranya jauh lebih tinggi dari sebelumnya, jelas mengandung kepanikan. Prediksinya bahwa aku akan menangis memohon jika diancam, meleset total. Dengar ya, Maya, kalau kamu cerai dari Tio, kamu itu cuma bakal jadi janda tua yang tak laku. Apa kamu pikir perempuan hampir umur 40 punya masa depan cerah? Walaupun kamu ke Jakarta, paling-paling kamu cuma bakal ditendang dan pulang menangis. Kata-kata ibu mertuaku memancarkan keputusasaan untuk merendahkanku dengan cara apapun, aku hanya diam tersenyum menatapnya. Ketimbang marah, aku justru merasa kasihan. Orang ini hanya bisa hidup di dunia yang sempit, dan hanya bisa menemukan nilai dirinya dengan cara mendominasi menantunya. Sudah, Bu, biarkan saja. Dia memang perempuan macam itu, Tio memotong ucapan ibunya. Namun suaranya juga sedikit gemetar. Ia memalingkan wajah dariku dan memonyongkan bibirnya dengan kesal. Asal kamu tahu ya, aku bicara begini demi kebaikanmu. Pergi sendirian ke Jakarta mana mungkin bisa sukses. Apa otak perempuan sepertimu bisa menang di persaingan kantor pusat yang kejam? Paling ujung-ujungnya kamu stres lalu menangis minta tolong padaku. Makanya aku berniat menyadarkanmu sekarang, tapi kalau kamu sudah ngotot begitu, terserah. Itu adalah kalimat klise dari seorang suami yang berpura-pura baik dan mengkhawatirkan istrinya. Tapi aku sangat tahu. Yang ia takutkan bukanlah aku gagal. Yang ia takutkan adalah aku pergi ke tempat yang tak bisa ia jangkau, dan menjadi lebih hebat darinya. Harga dirinya yang kerdil tidak sanggup menerima kenyataan memiliki istri yang lebih pintar darinya. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku, Mas Tio. Tapi jangan cemas, tidak usah memikirkanku lagi, balasku dengan nada tenang yang disengaja. Tentu saja itu semakin memancing emosinya. Tio berdecak kesal dan menghempaskan tubuhnya ke sofa. Nanti kamu pasti menyesal seumur hidup. Tanpa aku, kamu itu bukan siapa-siapa. Begitu ya? Ibu, Mas Tio, terima kasih atas semuanya selama ini. Aku menundukkan kepala dalam-dalam lalu berjalan keluar dari ruang keluarga. Dari belakang, terdengar suara mereka, apa-apaan sikap sombongnya itu, dan biarin saja. Paling besok sudah nangis-nangis minta balik, aku sama sekali tidak menoleh. Kembali ke kamarku, aku menarik koper dari dalam lemari. Sebenarnya, kepindahanku ke kantor pusat di Jakarta bukanlah keputusan mendadak. Promosi ini sudah dibicarakan secara rahasia sejak beberapa minggu lalu, dan aku sudah mempersiapkan semuanya. Urusan mencari tempat tinggal di Jakarta dan mengepak sebagian besar barang sudah selesai. Aku hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari rumah ini. Aku tak menyangka mereka yang akan menyodorkan perceraian lebih dulu, tapi setidaknya itu menghemat waktuku. Sambil merapikan barang bawaan, aku merenungkan kembali kehidupan pernikahanku. Aku menikah dengan Tio 5 tahun lalu. Kami adalah senior dan junior di kantor cabang yang sama. Dulu aku mengira ia senior yang baik dan bisa diandalkan, namun sifat aslinya langsung terbongkar setelah menikah. Ia sangat egois dan lari dari tanggung jawab, baik di pekerjaan maupun di rumah. Semua urusan rumah tangga dilemparkan padaku, sementara ia hanya bermalas-malasan seharian saat libur. Yang lebih merepotkan adalah kehadiran ibunya yang tinggal dekat dari kami. Ibunya sering masuk memakai kunci cadangan, memprotes caraku mengurus rumah, dan mengecek isi kulkas seenaknya. Saat aku mengadu pada Tio, ia hanya berkelit, ibu itu kesepian, Mai. Kamu ngalah saja dan turuti kemauannya. Meskipun begitu, aku bertahan dan meyakinkan diriku bahwa ini adalah konsekuensi pernikahan. Meski lelah membagi waktu antara karir dan urusan rumah, aku berjuang tanpa mengeluh. Namun, semua usahaku bagi mereka hanyalah syarat mutlak agar aku tetap menjadi eksistensi yang menguntungkan. Menutup resleting koper, aku menghela napas pelan.
Berakhir sudah. Rantai tak kasat mata yang mengikatku selama 5 tahun telah benar-benar terputus. Aku tak perlu lagi menahan sindiran ibu mertua. Aku tak perlu lagi melayani Tio. Mulai sekarang, hidupku adalah milikku. Keesokan harinya, aku menceritakan situasinya pada kepala cabang dan meminta izin untuk mengambil cuti tahunan agar bisa berangkat ke Jakarta lebih awal. Kepala cabang terkejut, namun memahami keteguhan hatiku dan melepas kepergianku dengan ikhlas. Mbak Maya, saya yakin Anda pasti sukses di kantor pusat. Berjuanglah. Aku sangat berterima kasih atas kata-kata itu. Sebagian besar barangku sudah dikirim lewat jasa ekspedisi. Aku meninggalkan apartemen sambil menarik koper berisi pakaian dan peralatan kerja secukupnya. Ini adalah jam di mana Tio masih tertidur. Ibu mertuaku juga tidak akan datang sepagi ini. Di ruang depan yang hening, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah tempatku tinggal selama 5 tahun. Tempat yang lebih banyak menyimpan memori menyakitkan daripada kebahagiaan. Selamat tinggal, bisikku tanpa terdengar siapapun, lalu menutup pintu. Dalam perjalanan menuju stasiun, aku mengeluarkan ponsel dan merapikan kontakku. Aku memblokir nomor ibu mertuaku, dan untuk sementara membiarkan nomor Tio tetap aktif. Mungkin akan ada komunikasi administratif sampai proses cerai di pengadilan agama benar-benar selesai. Tapi aku tak akan pernah menunggu pesannya lagi. Berdiri di peron stasiun Gubeng, udara pagi terasa menyegarkan. Kehidupan baru yang akan dimulai, tantangan di dunia yang belum ku kenal. Bohong jika aku bilang tidak cemas, tapi rasa antusias dan harapanku jauh lebih besar. Tak lama kemudian, kereta eksekutif Argo Bromo Anggrek tiba. Aku naik dan duduk di kursi yang telah ku pesan. Pemandangan dari balik jendela perlahan mulai bergerak mundur. Lanskap kota Surabaya yang selama ini kuakrabi perlahan menjauh. Ayo mulai, bisikku pelan pada diri sendiri, sambil menatap lurus ke depan. Di kantor pusat Jakarta, sebuah proyek rahasia yang melibatkanku sudah menanti. Itu adalah misi penting yang akan merombak total struktur organisasi perusahaan. Di sanalah aku akan menguji kemampuanku. Tanpa menahan diri demi siapapun, tanpa dihalangi oleh siapapun, aku akan melangkah di jalan yang kuyakini. Membayangkan wajah Tio dan ibunya di apartemen yang kutinggalkan, dan memikirkan dalam bentuk apa mereka akan melihat namaku 1 bulan lagi, membuatku tersenyum. Serangan balikku baru saja dimulai. Heh, Maya, kenapa nggak bangunin aku? Bisa telat kantorku. Teriakan kesal Tio menggema sia-sia di apartemen yang sepi pagi itu. Jarum jam di kamar sudah menunjukkan pukul 8 lewat. Biasanya, jam 7 pagi Maya sudah membangunkannya. Di ruang tengah, seharusnya sudah ada kemeja yang disetrika rapi tergantung di gantungan. Dari dapur, seharusnya tercium aroma roti panggang, telur mata sapi, dan kopi yang baru diseduh. Tapi hari ini, ruang tengah tampak redup dan sunyi senyap. Woi, di mana kamu? Jangan main-main ya. Sambil menggaruk kepalanya yang berantakan, Tio melangkah ke ruang makan dan langkahnya terhenti. Di atas meja makan, tergeletak surat kesepakatan cerai yang ditandatangani Maya tanpa ragu semalam, beserta kunci apartemen. Di sebelahnya terdapat sebuah sticky note dengan pesan singkat. Sesuai permintaan, aku pergi. Terima kasih atas waktu yang singkat ini, Maya. Hah? Apa-apaan ini? Tio mendengus sinis mengambil kertas itu. Alah, paling dia cuma cari perhatian dengan kabur dari rumah. Mana mungkin dia bisa hidup tanpaku? Tio benar-benar percaya diri, alih-alih panik, ia malah merasa muak dengan drama kekanak-kanakan istrinya. Ciklek. Suara pintu depan terbuka. Heh, Maya. Hari ini jadwal kerja bakti komplek, kan? Kenapa kamu belum keluar bantu-bantu? Ibu Ratna masuk menggunakan kunci cadangannya. Ia juga tampaknya tidak percaya bahwa Maya benar-benar berani pergi, melangkah masuk ke ruang tengah tanpa sungkan. Loh, Tio. Jam segini kok kamu belum siap-siap ke kantor? Bu, si Maya kabur, jawab Tio santai sambil menunjuk surat cerai dan kunci di atas meja dengan dagunya. Mata ibunya melotot. Ia panik dan bergegas mengecek kamar tidur serta kamar mandi, lalu kembali dengan wajah pias. Isi lemarinya, baju anak itu sudah habis semua. Skincare-nya juga nggak ada. Dia benar-benar pergi? Perempuan bodoh, Tio berdecak kesal. Paling ini cuma gertakan karena semalam kita marahi. Paling dia nginep di hotel murah dekat stasiun, nunggu aku jemput, biarin aja. Dengan masih mengenakan piyama, Tio mengambil ponselnya dan memanggil nomor Maya. Terdengar nada sambung beberapa kali, lalu telepon diangkat. Ya? Suara Maya dari seberang telepon terdengar sangat tenang, tidak ada yang berubah. Di latar belakangnya terdengar sayup-sayup pengumuman jadwal kereta eksekutif. Woi, kamu di mana sekarang?
Berhenti main-main, bentak Tio tanpa basa-basi. Cuma karena aku bilang suruh pergi, bukan berarti kamu beneran kabur. Kamu di mana? Sarapanku gimana? Kemeja kerjaku belum disetrika. Kalau mau minta maaf, mending sekarang. Cepat pulang, sujud minta maaf, kali ini saja aku maafkan. Kata-kata Tio penuh dengan kesombongan yang merendahkan istrinya. Ia yakin betul, jika ia bilang akan memaafkan, Maya akan menangis kegirangan dan pulang. Namun, jawaban yang datang malah menghancurkan sisa harga dirinya secara telak. Memaafkan? Kamu salah paham. Aku hanya menandatangani surat cerai sesuai permintaan kalian dan pergi dari rumah. Heh, berhentilah sok jago. Walaupun kamu bilang mau pindah ke kantor pusat Jakarta, staf rendahan daerah sepertimu mana mungkin bisa bertahan di sana. Itu biar aku yang tentukan. Semua barang-barangku sudah kuangkut, kalau ada barang pribadiku yang tertinggal, buang saja. Tolong serahkan surat cerai itu ke pengadilan agama secepatnya. Nada bicara Maya sangat datar, layaknya pesan administratif. Tidak ada sisa-sisa penyesalan pada Tio maupun ketakutan pada ibu mertuanya. Hal itu membuat saraf Tio menegang hebat. Maya, kamu serius? Kamu pikir kamu bisa sukses di Jakarta setelah membuangku? Ya, aku serius. Aku sudah di dalam kereta sekarang. Mulai sekarang, buat sendiri bekalmu dan setrika sendiri kemejamu. Dan urus sendiri suasana hati ibumu. Jangan kurang ajar, Tio berteriak, dan saat itu Ibu Ratna merampas ponsel tersebut. Maya, apa kamu tidak sadar betapa tidak tahu balas budinya kamu? Sudah diizinkan masuk ke keluarga Kartika, malah membuang kewajiban rumah tangga demi karirmu. Dasar sampah, teriakannya melengking melalui speaker ponsel. Ibu, suara Maya terdengar sangat dingin. Saya menikah dengan Mas Tio bukan untuk menjadi pembantu, bukan juga untuk menanggung kelakuan semena-mena kalian. Saya pergi dari sini untuk menjalani hidup saya sendiri. Terima kasih sudah memanfaatkan saya dengan sangat baik selama ini. Sesaat setelah Ibu Ratna terdiam kehabisan kata-kata, telepon diputus. Terdengar bunyi tut-tut monoton di ruang tengah yang sepi. Anak kurang ajar. Berani-beraninya dia merendahkan kita. Wajah Ibu Ratna memerah padam, membanting ponsel Tio ke meja. Sialan, dia meremehkanku. Tio ikut gemetar karena marah. Istri yang selama ini ia anggap berada di bawahnya, berani menendangnya. Terlebih lagi, kenyataan bahwa Maya mencampakkannya dengan tenang tanpa histeris, membuat harga dirinya robek-robek. Bu, anak itu pasti bakal menyesal. Kantor pusat di Jakarta itu neraka buat orang daerah. Perempuan sok jago kayak dia, sebentar lagi kesombongannya bakal patah dan pulang nangis-nangis darah. Tio meludah, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Biar tahu rasa dia kalau nanti memohon-mohon minta kembali sudah terlambat. Aku bakal sebarkan di kantor kalau dia itu perempuan egois gila karir. Mata Tio memancarkan dendam yang gelap. Ia menolak melihat kenyataan betapa tidak kompetennya dirinya yang selalu bergantung pada istrinya. Ia hanya bisa mempertahankan kewarasannya dengan meyakini bahwa Maya yang salah, Maya yang keliru. Sementara itu, di dalam kereta kelas eksekutif, Maya memasukkan ponselnya ke dalam tas. Ia menatap pemandangan dari jendela yang terus berganti, dan menghela napas pelan. Mereka memang tidak pernah paham, pertengkaran ini sudah benar-benar berakhir. Tidak, ini bahkan bukan pertengkaran. Aku baru saja memutus parasit yang selama ini sepihak menghisap darahku. Di ujung pandangan Maya, langit mulai terang. Jakarta sebentar lagi menyambut pertarungan di kantor pusat, proyek raksasa yang menantinya gangguan dari Tio dan ibunya hanyalah debu kecil. Cahaya yang belum pernah ada sebelumnya bersinar kuat di mata Maya. Beberapa hari berlalu sejak Maya pergi. Di divisi penjualan kantor cabang Surabaya, Tio duduk kasar di mejanya sambil menghela napas keras-keras agar didengar semua orang. Penampilannya hari itu terlihat sangat berantakan. Kemeja yang biasanya disetrika mulus oleh Maya, kini penuh lipatan lecek, dasinya miring, rambutnya tidak tertata rapi, bahkan ada kumis tipis yang lupa dicukur. Pak Tio, kelihatannya lelah sekali. Apa karena Mbak Maya pindah ke Jakarta, Bapak jadi kerepotan? Seorang junior di meja seberang bertanya dengan canggung. Maya adalah staf yang sangat kompeten dan dihormati di cabang ini, sehingga kepindahannya yang mendadak membuat banyak orang bersimpati pada Tio yang ditinggalkan. Namun, simpati itulah yang menjadi bahan bakar sempurna untuk ego Tio yang bengkok. Ah, repot banget. Aku harus menanggung akibat dari perempuan yang menghancurkan rumah tangga demi keegoisannya sendiri. Keegoisan Mbak Maya? Junior itu melebarkan matanya. Tio mengangkat bahunya dengan sok, lalu mulai bercerita dengan suara lantang agar didengar seluruh ruangan. Iya,
Semenjak ada isu dia mau dipindah ke Jakarta, sifatnya langsung berubah jadi sok berkuasa. Aku sudah menasihati dia, mana yang lebih penting, karir atau keluarga? Tapi dia tidak mau dengar. Malah dia bilang, aku ini lebih pintar dari kamu, lalu minggat dari rumah. Tentu saja, semua itu adalah karangan Tio. Tapi ia berbohong dengan sangat lancar seolah sedang bernapas, demi menonjolkan dirinya sebagai korban absolut. Sebagai perempuan, ambisi karirnya terlalu buta sampai tidak bisa menghormati suami. Aku tidak nyangka dia itu perempuan dingin tak punya hati. Makanya, aku yang minta cerai duluan. Perempuan egois macam dia, aku tidak sudi, begitu ya, padahal Mbak Maya tidak terlihat seperti itu. Itu cuma topeng. Walaupun dia ke Jakarta, dengan kelakuan sombongnya itu, pasti dia bakal dikucilkan dan dibenci. Dunia korporat pusat tidak semudah itu untuk perempuan hampir umur 40. Tio mendengus kasar. Beberapa karyawan yang rasional hanya mengerutkan kening tidak nyaman, tak menelan mentah-mentah ucapan Tio. Namun, dalam budaya cabang yang masih kental dengan koncoisme dan patriarki, tak ada yang berani membantah. Mengartikan kebisuan rekannya sebagai persetujuan, Tio makin bangga melanjutkan hinaannya. Paling sekarang dia lagi nangis kejepit di desak-desakan KRL Jakarta. Beberapa bulan lagi pasti dia bakal kabur ke sini bilang, daerah lebih enak. Tapi sudah terlambat, posisinya di hatiku sudah kucabut. Aku mau cari istri yang lebih muda dan pintar ngurus rumah. Kebencian pada istri yang mencampakkannya dan obsesi menyedihkan bahwa dirinya lebih superior menempel pekat dalam setiap kata-katanya. Di saat yang sama, Ibu Ratna juga menghabiskan hari-harinya dengan menyebarkan gosip buruk tentang Maya kepada ibu-ibu tetangga dan kerabat. Di sebuah kafe lokal tempat ibu-ibu arisan berkumpul, Ibu Ratna berakting layaknya korban tragedi sambil pura-pura menyeka air mata. Duh, Jeng, kasihan banget anakku si Tio. Menantu kurang ajar itu, demi hidup foya-foya di Jakarta, dia tega mencampakkan suaminya. Ya ampun, masa sih Bu Ratna? Padahal Mbak Maya itu kalau ketemu selalu senyum dan ramah loh. Itu kan cuma di luar. Di rumah, dia itu pemalas tingkat dewa. Kerjaan rumah nggak pernah disentuh. Ibu Ratna mendongeng dengan gestur berlebihan, merangkai kebohongan. Padahal selama ini dia makan dari gaji Tio. Baru dipuji sedikit sama kantor, sudah merasa di atas angin. Jakarta itu kan kota penuh godaan, kota glamor. Jangan-jangan dia sengaja ke sana buat cari laki-laki hidung belang? Hih, seram kan? Waduh, masa sih sampai begitu? Makanya, aku langsung tegasi dia. Perempuan murahan kayak kamu jangan berani-berani injak rumah keluarga Kartika. Cepat tanda tangani surat cerai dan pergi. Dia malah nangis-nangis sujud di kakiku, tapi aku tegorokan hatiku dan kuusir dia. Ibu-ibu di sekitarnya sebenarnya mulai risih dengan nada bicara Ibu Ratna yang kasar, tapi demi menghindari konflik, mereka hanya mengangguk-angguk seadanya. Ibu Ratna merasa dirinya adalah pahlawan yang melindungi anak tersayangnya dari istri yang jahat. Perempuan perawan tua sombong kayak dia, biarin aja lapuk kedinginan angin gedung-gedung Jakarta. Nanti buat Tio, aku carikan gadis manis yang nurut sama semua kata-kataku. Tawa melengking Ibu Ratna bergema di kafe. Ia pun sama sekali tidak percaya bahwa Maya akan benar-benar sukses di Jakarta. Di matanya yang tertutup nilai-nilai usang bahwa perempuan harus di bawah laki-laki, tindakan Maya hanyalah pemberontakan bodoh. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka menghina Maya di dunia sempit mereka di daerah, Maya sendiri sama sekali tidak mempedulikan kebencian murahan itu. Lebih tepatnya, dia tidak punya waktu sedetik pun untuk memikirkannya. Kawasan SCBD, Jakarta. Gedung kantor pusat yang menjulang menembus langit dengan dinding kaca mewahnya. Di lantai paling atas, di ruang tamu VIP khusus eksekutif. Maya, yang kini mengenakan pantsuit warna dark navy dengan potongan rapi, tak lagi terlihat seperti istri pendiam yang selalu berjalan 3 langkah di belakang Tio. Di sana duduk seorang pebisnis wanita tangguh, elegan, dan penuh rasa percaya diri. Selamat datang, Maya. Atau sebaiknya saya panggil, Ketua Divisi Maya. Pria yang duduk di sofa kulit mewah itu adalah Wakil Presiden Direktur, Wadirut, pemimpin operasional tertinggi di perusahaan ini, ditemani Direktur HRD. Mereka menatap Maya dengan senyum hangat dan rasa hormat yang jelas. Terima kasih atas undangannya, Pak. Saya akan mengerahkan seluruh jiwa raga saya untuk menyukseskan proyek ini sesuai harapan. Maya menunduk hormat. Wadirut mengangguk puas. Laporan audit rahasia tentang inefisiensi dan indikasi kecurangan di kantor cabang yang kamu susun secara diam-diam itu, Bapak Presiden Direktur sangat terkesan. Tanpa analisis tajam dan keberanianmu, restrukturisasi organisasi besar-besaran bulan depan mustahil dilakukan. Anda terlalu memuji. Saya hanya mengungkap kebenaran yang ada di lapangan apa adanya.
tidak perlu merendah. Perombakan ini adalah pertaruhan besar demi keberlangsungan perusahaan kita. Kita harus menghancurkan sistem korup di cabang daerah yang sudah berurat berakar, dan mengubahnya menjadi organisasi berbasis meritokrasi. Untuk memimpin divisi baru yang akan menangani ini, tidak ada yang lebih layak darimu. Kata-kata Wadirut penuh semangat. Alasan sebenarnya Maya dipanggil ke Jakarta bukan sekadar promosi biasa. Ini adalah rahasia tingkat tinggi jajaran direksi bahwa pada perombakan organisasi berskala besar bulan depan, Maya akan diangkat sebagai pucuk pimpinan divisi baru yang paling krusial. Bersamaan dengan pengumuman bulan depan, kamu akan resmi menduduki posisimu. Tapi selama 1 bulan ini, saya minta kamu bertindak sebagai pemimpin tim anonim di belakang layar, untuk melakukan penilaian akhir terhadap mutasi di seluruh cabang nasional. Baik, Pak. Saya akan memutuskannya secara objektif dan tegas. Maya mengangguk kuat. Tepat saat itu, ponsel di saku jas Maya bergetar singkat. Ada pesan WhatsApp dari salah satu rekan kerjanya di Surabaya. Di layar tertera, "Mbak Maya, Mas Tio ngomongin Mbak jelek banget di kantor. Katanya Mbak yang diceraikan karena kelakuan Mbak, Mas Tio lagi cari simpati orang-orang." "Mbak nggak apa-apa?" Maya tersenyum sinis, lalu membalik ponselnya ke atas meja. "Silakan bicara semaumu. Toh, dunia sempit dan busuk kalian itu akan hancur tak bersisa bulan depan." "Ada masalah?" tanya Direktur HRD dengan cemas. Maya mengangkat wajahnya, menampilkan senyum yang memukau namun menyimpan aura dingin tak berampun. "Tidak ada apa-apa. Saya hanya merasa semakin tidak sabar menantikan pengumuman bulan depan." Di kedalaman mata Maya, kilatan setajam pedang melintas. Semakin mereka menghina dan melempar lumpur ke nama Maya, mereka hanya sedang mengikat tali gantungan ke leher mereka sendiri. Hitung mundur menuju realitas dan kekuasaan absolut yang akan melindas mereka tanpa ampun, telah dimulai dalam diam. Hari-hari di kantor pusat Jakarta benar-benar sangat sibuk. Restrukturisasi berskala besar bulan depan bukan sekadar penggabungan departemen, melainkan operasi bedah raksasa untuk membasmi budaya kerja yang buruk dan pegawai parasit di seluruh cabang. Sebagai pemimpin tim audit anonim, aku bekerja hingga larut malam meneliti data yang menumpuk, mengevaluasi ulang kinerja setiap cabang dengan mata dingin. Tanggung jawab yang berat membebani pundakku hingga tak ada waktu bernapas. Namun, tak ada penderitaan mengorbankan diri demi orang lain seperti dulu. Aku merasakan kepuasan nyata karena bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Namun, ada bayangan yang mencoba merusak kehidupan baruku yang mulus ini dari belakang. 3 minggu setelah aku meninggalkan rumah, apartemen di Surabaya telah berubah menjadi lautan sampah tempat Tio dan ibunya saling meneriaki. "Sialan! Kenapa kemejaku kusut semua? Bu, tolong setrikakan dong, ngomong apa kamu? Pinggang ibu sakit? Tiap hari disuruh beresin kamarmu yang kayak kapal pecah. Ibu capek tahu. Makan juga cuma nasi kotak atau Indomie, perut ibu mules. Ruang tengah tak punya tempat lagi untuk berpijak. Wadah makanan instan, plastik catering, dan pakaian kotor berserakan. Tanpa Maya, kehidupan mereka hancur total. Dulu Tio sombong berkata kamu makan dari uangku, tapi faktanya kehidupan mereka bergantung 100% pada tenaga Maya. 2 manusia nirkemampuan rumah tangga ini hanya bisa menimbun sampah. Anak itu beneran gak mau pulang? Kekesalan dan kepanikan tergambar jelas di wajah Tio. Bayangannya bahwa Maya akan pulang menangis dalam hitungan hari sama sekali tak terjadi. Jangankan itu, surat cerai yang ditinggalkan Maya telah diajukan ke pengadilan agama dan diproses tanpa kendala. Secara hukum, Maya telah sepenuhnya lepas dari tangannya. Aku gak akan memaafkanmu, aku tidak akan pernah memaafkanmu, Maya. Setelah membuatku menderita seperti ini, kamu asyik-asyikan bergaya elit di Jakarta? Bakal kutarik kamu turun. Mata Tio merah dipenuhi dendam dan obsesi tidak wajar. Ia menyalakan komputernya, dan mulai mengetik di whistleblowing sistem internal perusahaan. "Saya memiliki laporan pelanggaran berat terkait Maya Kartika yang dimutasi dari cabang Surabaya. Semasa di cabang, ia menyalahgunakan wewenangnya dan menerima gratifikasi, fee dari klien secara pribadi. Selain itu, di rumah, ia sering melakukan KDRT psikologis kepada suaminya dan bertindak kasar pada ibu mertuanya, tindakan yang tidak bisa dimaafkan secara moral. Menempatkan individu yang tidak bermoral seperti ini di posisi penting di kantor pusat akan sangat merusak reputasi perusahaan. Itu adalah kebohongan yang kejam dan tak berdasar. Namun, disusun dengan bahasa formal korporat, tulisan yang berpura-pura sebagai whistleblower pencari keadilan itu cukup untuk memuaskan ego Tio yang bengkok. "Selesai kau, Maya. Perempuan yang kena skandal pasti langsung dipecat. Kalau nanti kamu sujud minta tolong padaku, sudah terlambat." Tio menekan tombol enter dengan keras lalu tertawa jelek.
Beberapa hari kemudian, ruang rapat direksi di kantor pusat Jakarta diliputi keheningan yang menyesakkan. Saya kecewa pada Anda, Maya. Dari seberang meja panjang, Pak Darmawan, direktur operasional yang dikenal sebagai pemimpin faksi korup di internal perusahaan, menatapku dengan dingin. Di tangannya terdapat beberapa lembar kertas salinan laporan fitnah dari Tio. Pak Darmawan adalah salah satu pihak yang sangat tidak menyukai promosi kilatku sebagai perempuan, sekaligus kandidat terkuat Kadif masa depan. Beberapa hari ini, Komite Whistleblowing menerima laporan anonim yang meragukan moralitas dan masa lalumu. Pengirimnya anonim tapi isinya sangat spesifik. Pak Direktur, itu semua fitnah tak berdasar. Saya berani bersumpah. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Pak Darmawan menggebrak meja, memotong ucapanku. Perombakan bulan depan sangat krusial bagi perusahaan. Kita tidak boleh menempatkan orang yang punya isu hitam di posisi puncaknya. Ini juga akan mempermalukan Pak Wadirut yang merekomendasikanmu. Maaf saja, tapi pencalonanmu sebagai kepala divisi audit internal saya batalkan sementara. Sampai kecurigaan ini bersih, kamu juga akan dikeluarkan dari tim inti proyek. Mendengar kata-kata itu, pandanganku seolah menggelap. Usaha kerasku selama ini, dan mimpiku untuk membersihkan korupsi di cabang-cabang daerah, nyaris hancur berkeping-keping karena kebohongan kotor laki-laki itu. Mohon tunggu, Pak. Surat laporan ini jelas didorong oleh dendam pribadi untuk menjatuhkan saya. Jika Bapak berkenan memeriksa evaluasi kinerja dan data keuangan cabang, Bapak akan segera melihat bahwa saya tidak bersalah. Hentikan alasanmu. Perusahaan mengambil keputusan berdasarkan risiko, bukan hanya fakta. Ini yang terjadi kalau kita terlalu memprioritaskan perempuan. Organisasi sebesar ini memang tidak bisa dipercayakan pada perempuan. Ucapan seksis dan penuh prasangka dari Pak Darmawan menusuk dalam kedadaku. Bahkan setelah keluar dari ruang rapat, aku merasa tatapan dingin dari orang-orang di kantor mengarah padaku. Katanya Bu Maya terlibat korupsi di cabang ya? Makanya dia cepat naik jabatan. Bisik-bisik itu terus menempel di telingaku. Aku berlari masuk ke bilik toilet wanita, duduk di atas kloset dan menarik napas dalam-dalam. Kugigit gerahamku kuat-kuat, aku sangat marah. Karena kebohongan busuk laki-laki itu, karirku dan proyek untuk membenahi perusahaan ini hampir dihancurkan. Tepat seperti rencana Tio, aku dipojokkan. Terbayang wajah kedua orang itu di Surabaya sedang tertawa puas membayangkan kemalanganku. Jangan remehkan aku. Dengan tangan sedikit gemetar, aku mengeluarkan ponselku dan membuka sebuah folder. Di sana, tersimpan deretan bukti mematikan yang telah kusiapkan diam-diam sejak sebelum aku meninggalkan cabang Surabaya. Tio salah besar. Apa dia pikir aku hanya diam-diam keluar rumah tanpa perlindungan apapun? Hidup bersama selama 5 tahun, aku tahu betul betapa pengecut dan liciknya laki-laki itu. Kejadian seperti ini sudah kuantisipasi sejak awal. Itulah sebabnya aku memegang kartu truf. Aku akan membuatmu menyesal karena mencoba menjatuhkanku. Kulihat wajahku di cermin. Tidak ada sosok korban yang lemah di sana. Aku merapikan poniku yang berantakan, menatap pantulan mataku yang berkilat dingin, bersiap membunyikan jenderang serangan balik. Langkah terkuatku untuk membalikkan krisis ini dan meremukan mereka hingga tak bersisa, akan segera kujatuhkan. Setelah membulatkan tekad di toilet, aku langsung menuju ruangan Wadirut. Masuk, kudorong pintu kayu mahoni yang tebal itu. Pak Wadirut sedang berdiri di dekat jendela, menatap deretan gedung Jakarta dengan ekspresi muram. Menyadari aku masuk, ia berbalik dan menghela napas panjang. Maafkan saya, Maya. Saya tidak berhasil menahan keputusan sepihak Pak Darmawan. Saya tahu betul laporan itu palsu, tetapi mayoritas direksi berpihak padanya. Tapi percayalah, saya yakin kamu bersih. Saya pasti akan mengembalikanmu ke posisi pimpinan proyek, jadi tolong beri saya sedikit waktu. Aku menunduk dalam atas ketulusannya. Terima kasih banyak, Pak Wadirut. Tapi Bapak tidak perlu khawatir. Tindakan Pak Darmawan mengeluarkan saya dari proyek, itu juga sebenarnya sudah masuk dalam prediksi saya. Dalam prediksi? Mata Wadirut terbelalak. Di depannya, aku meletakkan sebuah map hitam tebal dan sebuah flash disk terenkripsi. Apa ini? Selama 5 tahun di cabang Surabaya, apa Bapak pikir saya hanya diam menurut menjadi istri dan bawahan yang patuh? Jawabku. Tidak, Pak. Sambil berpura-pura tahan dengan kesewenang-wenangan mereka, saya diam-diam mengumpulkan kebenaran. Kubuka halaman pertama map itu. Di dalamnya berjejer rapi salinan kwitansi fiktif, mutasi rekening bank yang mencurigakan, dan foto-foto pertemuan rahasia dengan kontraktor, klien. Sebenarnya, tuduhan email anonim tentang gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang itu memang nyata, Pak. Apa? Jadi kamu benar-benar? Bukan.
Bukan saya yang menerimanya, tapi mantan suami saya, Tio Kartika. Wadirut menahan napasnya. Tio selalu merendahkan saya karena saya perempuan, karena saya hanya istri yang jabatannya di bawahnya. Dia terlalu percaya diri bahwa saya tidak mungkin mengerti alur akuntansi dan buku kas perusahaan. Karena itu, dengan metode yang sangat amatir, dia menggelapkan dana perusahaan korupsi untuk membiayai gaya hidupnya dan membelikan barang-barang mewah untuk ibunya. Saya memanfaatkan peran saya yang disuruh mengelola keuangan rumah tangga untuk melacak setiap aliran dana dari rekeningnya dan mencocokkannya dengan kwitansi kantor yang mencurigakan. Tidak hanya itu, saya menggunakan uang pribadi saya untuk menyewa detektif swasta. Foto-foto saat dia menerima uang cash, gratifikasi, dari kontraktor, serta data perbedaan buku kas, semuanya telah saya kumpulkan sebagai bukti absolut. Aku memaparkan semuanya dengan nada datar namun penuh keyakinan. Wadirut sampai kehilangan kata-kata karena terkejut. Tentu ia tak menyangka bahwa seorang istri di ranah domestik bisa melakukan pengumpulan bukti seliha dan sedetail itu. Bahkan ada rahasia yang lebih besar, Pak. Bagaimana mungkin staf biasa seperti Tio bisa melakukan korupsi semacam ini selama bertahun-tahun? Itu karena kepala cabang Pak Budi menutup mata atas aksinya, dan sebagai imbalannya, ia juga menerima bagian dari uang korupsi itu. Dan seperti yang Bapak tahu, kepala cabang Budi adalah anak buah langsung Pak Darmawan, kaki tangan utama di fraksinya. Astaga! Jadi begitu rupanya. Wadirut menggebrak meja, wajahnya menengadah seolah menyadari segalanya. Darmawan buru-buru mengeluarkanmu dari proyek menggunakan surat anonim itu bukan karena meragukan moralitasmu. Jika kamu resmi menjadi kadif audit dan membongkar korupsi nasional, maka pabrik uang fraksinya di cabang Surabaya akan terbongkar. Dia ingin mencegah itu terjadi bagaimanapun caranya. Tepat sekali, Pak. Email fitnah kekanak-kanakan dari Tio yang iri pada kesuksesan saya, pada akhirnya hanya dimanfaatkan oleh Pak Darmawan sebagai alasan yang tepat untuk menyingkirkan saya. Aku tersenyum tenang. Tapi mereka melakukan satu kesalahan fatal. Mereka membuat saya marah dan memaksa saya turun tangan. Di dalam map dan data ini, terekam seluruh jejak korupsi yang melibatkan fraksi Pak Darmawan. Dengan ini, kita bukan cuma bisa membuktikan saya bersih, tapi juga mencabut kanker di perusahaan ini sampai ke akar-akarnya. Tangan Wadirut yang sedang membalik-balik halaman dokumen terhenti. Ia menghela napas kagum. Luar biasa. Kamu bahkan menyembunyikan kejahatan suamimu sendiri selama 5 tahun sebagai kartu as untuk menyucikan perusahaan ini? Dibanding membongkarnya sejak awal, bagimu rumah itu adalah garis depan operasi penyamaranmu sambil berakting menjadi istri yang baik? Saya menyerah pada dedikasimu. Penilaian saya untuk merekomendasikanmu tidak meleset sedikit pun. Senyum optimis kembali menghiasi wajah Wadirut. Baiklah, serangan balik kita mulai. Dengan bukti ini, saya akan menghadap Bapak Presiden Direktur dan menuntut pertanggungjawaban Darmawan di rapat direksi. Maya, skorsingmu dicabut mulai detik ini juga. Tetap lanjutkan persiapan proyek perombakan bulan depan sesuai jadwal. Dan untuk cabang Surabaya yang sudah membusuk itu, hancurkan dan ratakan dengan tanganmu sendiri. Siap, Pak. Akan saya buktikan. Sementara itu, di apartemen di Surabaya, Tio dan Ibu Ratna tengah merayakan kemenangan palsu mereka, tak sadar akan badai kehancuran yang sedang menuju mereka. Cheers, Bu. Pasti sekarang anak itu lagi nangis meraung-raung di Jakarta karena dipecat. Di tengah ruang TV yang berserakan sampah berbau busuk makanan basi, Tio mengangkat kaleng birnya tinggi-tinggi. Itulah karma karena berani melawan kita dan mencampakkan keluarga Kartika. Perempuan sombong. Hidupnya bakal jadi neraka mulai sekarang. Ibu Ratna ikut tertawa kasar sambil bertepuk tangan. Paling besok harga dirinya sudah hancur lebur dan dia bakal nangis-nangis di depan pintu rumah ini. Kalau dia sampai sujud minta balikan, bakal kutaburi garam dan kuusir. Bener banget. Nanti kita rampas juga semua tabungannya sebagai ganti rugi. Tanpa sadar bahwa merekalah yang sedang berada di bibir jurang kehancuran sosial, keduanya tenggelam dalam rasa superioritas yang halu. Mereka terpenjara dalam ideologi usang bahwa perempuan ada di bawah laki-laki, menutup mata dari kehebatan sejati diriku yang ada di depan mata mereka. Harga yang harus mereka bayar akan sangat, sangat mahal. Kekuasaan absolut dan bukti telak telah ada di genggamanku. Waktu hitung mundur hingga aku hadir di hadapan mereka sebagai kepala divisi yang baru, tinggal menghitung minggu. Aku menanti dalam diam di bawah langit Jakarta, menunggu saat di mana pedang kebenaran akan menebas habis harga diri mereka yang tipis. Investigasi rahasia di kantor pusat Jakarta berjalan dalam senyap namun pasti. Di bawah arahan Wadirut, tim elit dari divisi audit dikumpulkan untuk menyudutkan faksi Pak Darmawan secara total. File dan data yang kuberikan menjadi senjata paling mematikan bagi mereka. Di belakang layar, aliran dana haram mulai terbongkar satu persatu.
Persiapanmu benar-benar membuatku merinding, Maya, gumam Wadirut kagum. Punya bukti pendukung sesempurna ini. Mustahil bagi mereka untuk berkelit lagi. Saya tidak sekadar diam menderita selama 5 tahun, Pak. Saya memanfaatkan kelengahan mereka untuk mengumpulkan kebenaran, jawabku sambil tersenyum tipis. Bukti yang kukumpulkan bukan sekadar penggelapan biasa. Terdapat juga rekaman mutasi personel tidak wajar yang dilakukan Pak Darmawan menggunakan uang haram tersebut. Masalah ini bukan lagi sebatas skandal di satu kantor cabang, tapi sudah membesar menjadi kasus mega korupsi yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Sementara itu, kehidupan Tio dan ibu mertuanya di Surabaya benar-benar mulai hancur total. "Heh Bu, kemeja bersihku mana?" teriakan kasar Tio menggema sejak pagi. Ruang tengah yang sudah seperti TPA itu mengeluarkan bau apa. "Jangan nyuruh ibu terus. Mesin cucinya nggak muter tahu." Ibu Ratna membalas dengan histeris. Bukannya mesin cucinya rusak, tapi dua manusia ini sama sekali tidak paham cara mengoperasikan mesin cuci front-loading modern. Karma karena selalu melempar beban pekerjaan rumah padaku, kini memukul balik dengan telak. Karena tak terpikir untuk memakai jasa laundry, mereka hanya menumpuk baju kotor. Masalah yang jauh lebih parah mulai mencekik mereka. "Uang. Bu, pinjem uang jajan dong," rengek Tio. "Kamu ini ngomong apa? Harusnya kamu yang ngasih ibu uang bulanan. Rekeningku tinggal puluhan ribu tahu." Tio memegangi kepalanya dan ambruk ke sofa. "Selama ini, karena aku yang mengatur keuangan dan berhemat ekstra ketat, mereka bisa hidup foya-foya tanpa masalah. Begitu pemasukanku hilang dan manajemen keuanganku raib, mereka yang terbiasa impulsif menghamburkan uang kini gigit jari. Cih, dasar perempuan sialan. Kalau mau minggat, minimal ninggalin duit kek." Tio yang tak tahu diri, justru menyalahkan aku. Dengan perasaan kesal, Tio berangkat ke kantor memakai kemeja lecek dan kumis belum dicukur. Rekan-rekan kerjanya terang-terangan mengernyit dan berbisik-bisik melempar tatapan jijik. Tapi dasar egomania ekstrem, Tio menafsirkan tatapan itu semaunya sendiri. Mereka semua pasti kasihan padaku karena ditinggal istri. Dia benar-benar mempercayai ilusi itu. Tio bergegas menuju ruangan kepala cabang. Budi, sang kepala cabang, adalah anjing peliharaan faksi Darmawan sekaligus kaki tangan korupsi yang memanfaatkan email fitnahku. "Pak Budi, selamat pagi. Gimana soal urusan itu?" sapa Tio dengan senyum menjilat. Kepala cabang Budi bersandar angkuh di kursi kulitnya, lalu tertawa sinis. "Ah, soal mantan istrimu itu ya, aku sudah dapat kabar dari Pak Darmawan di pusat. Perempuan sombong itu sudah ditendang dari proyek." "Mantap Pak. Mampus dia." Tio bertepuk tangan kegirangan. Perempuan kok berani-beraninya mau sok sukses. Biar tahu rasa dia. Pasti sekarang dia lagi nangis darah penuh penyesalan. Budi mengangguk puas. "Betul. Begitulah nasib orang yang berani menghalangi jalan kita. Berkat Pak Darmawan yang membuang laporan itu, bisnis sampingan kita aman." Mendengar itu, Tio makin besar kepala. "Pak, saya ada usul yang lebih bagus. Perempuan itu kan sudah pergi, pengawasan di tim akuntansi jadi longgar sekarang. Gimana kalau kita perbanyak lagi kwitansi bodongnya? Mumpung gak ada yang curiga." Tio dengan bodohnya malah mengusulkan perluasan skala korupsi. Kehilangan sosok istri yang ia anggap sebagai pengawas menyebalkan membuatnya merasa tak terkalahkan. "Boleh juga idemu, Tio. Kalau perombakan bulan depan namaku naik jadi direktur di pusat, kamu bakal kutarik jadi manajer di sini." "Wah, beneran Pak? Terima kasih banyak." Keduanya tertawa licik menggema di ruangan itu. Mereka sangat yakin dengan kemenangan absolut mereka. Namun, mereka sama sekali tak menyadari. Seluruh percakapan itu sedang disadap dan terdengar jelas hingga ke kantor pusat Jakarta. "Sebelum meninggalkan Surabaya, aku bukan cuma mengkopi dokumen dan data, tapi juga sudah memasang perangkat perekam tersembunyi di ruangan kepala cabang dengan sempurna. Dari balik layar komputermu di Jakarta, setelah menerima file audio tersebut, aku menyesap teh dinginku pelan-pelan lalu menghela napas. Benar-benar manusia bodoh tak tertolong. Tak ada sedikit pun emosi di mataku. Mereka sendiri yang sedang mengalungkan dan mengencangkan tali gantungan ke leher mereka. Faksi Darmawan, Tio, dan kepala cabang semakin mereka memperluas korupsi, semakin dalam dasar neraka tempat mereka akan jatuh. Persiapan serangan balik sudah masuk tahap final. Tinggal menunggu sebentar lagi hingga bom raksasa yang akan mengguncang perusahaan ini dijatuhkan. Ruang kerja Presiden Direktur di lantai tertinggi kantor pusat. Di balik pintu tebal itu, suasananya sunyi senyap seperti tak ada kehidupan. Aku dan Wadirut duduk di sofa kulit hitam. Di balik meja kerja besar,
duduk seorang pria paruh baya berambut putih, orang nomor 1 di perusahaan ini, sang presiden direktur. Wajah sang dirut bergetar samar menahan amarah yang sunyi. Di atas mejanya terletak map tebal yang kuserahkan. Dari speaker laptop, rekaman percakapan rahasia itu diputar. Gimana kalau kita perbanyak lagi kwitansi bodongnya? Boleh juga idemu, Tio. Begitu rekaman selesai, dirut mendesah berat. Saya tidak menyangka pembusukan sudah sejauh ini. Suara berat dirut menggema di ruangan sunyi itu. Darmawan ternyata sudah bermain sejauh ini di belakang layar. Dirut perlahan bangkit dan menatap keluar jendela. Menjadikan perusahaan milik pribadi dan memakan keringat karyawan yang bekerja jujur, saya tidak akan pernah memaafkan tindakan kotor ini. Kepalan tangannya mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Dirut segera menimpali. Tanpa investigasi internal yang mempertaruhkan nyawa dari Maya, kita mungkin tak akan pernah menyadari kegelapan ini, Pak Dirut. Dirut berbalik menatapku, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Maya, kamu pasti melewati masa-masa yang sangat menyakitkan. Mewakili perusahaan ini, saya meminta maaf dari lubuk hati terdalam. Aku buru-buru membenarkan posturku dan menunduk hormat. Sama sekali tidak, Pak Dirut tidak perlu meminta maaf. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan demi kebaikan perusahaan. Dirut mengangguk kuat, matanya memancarkan ketegasan tajam. Sanksi untuk Darmawan akan saya eksekusi secepatnya. Bersamaan dengan pengumuman restrukturisasi organisasi bulan depan, saya akan memberangus dia dan faksinya sampai ke akar-akarnya. Kemudian, Dirut menatap lurus padaku. Maya Kartika, skorsingmu dicabut hari ini juga. Dan saya resmi menunjukmu sebagai kepala divisi yang baru. Tolong, bersihkan perusahaan busuk ini dengan tanganmu. Siap. Akan saya selesaikan dengan segenap jiwa raga saya. Rasa panas membuncah di dadaku. Akhirnya, tembok terbesar telah kulewati. Inilah momen krusial untuk membalikkan segalanya. Sementara itu, di apartemen di Surabaya, kehidupan Tio akhirnya menemui batasnya. Tanggal gajian masih 2 minggu lagi, namun isi dompetnya hanya tersisa beberapa lembar uang 50 ribuan. Sial. Tiap hari makan pop mie, lapar banget. Saat jam istirahat siang, Tio memegangi kepalanya di meja kantor. Biasanya ada bekal makan siang lezat buatan tanganku. Kini, sekadar beli nasi padang di warung pun dia kesulitan. Di rumah, ibunya setiap hari histeris mengomel. Tio, minta uang jajan dong. Ibu mau makan siang elit sama teman-teman arisan. Yuk kita pesan sushi. Ibunya benar-benar tidak melihat realita. Rasa frustrasi Tio sudah mencapai batas berbahaya. Ini semua gara-gara perempuan sialan itu. Dia melampiaskan kebenciannya, sepenuhnya mencuci tangan atas ketidakmampuannya sendiri. Aku nggak salah. Aku ini cuma korban istri yang kabur. Saat itulah mata Tio tertuju pada sesuatu. Kotak brankas petty cash kas kecil, dari Departemen Keuangan. Biasanya dijaga ketat dan dikunci, tapi staf yang bertugas sedang keluar dan kuncinya masih menempel. Bisikan setan pembawa petaka terngiang di telinga Tio. Ah, lagi pula Pak Budi juga membiarkan korupsiku. Ngambil sedikit juga nggak bakal ketahuan. Ia celingak-celinguk. Karyawan lain sedang keluar makan siang, ruangan sepi. Setelah memastikan tak ada yang melihat, dengan tangan gemetar ia membuka brankas itu. Ia menarik beberapa lembar uang 100 ribuan dengan cepat dan mengantonginya. Tio lalu menyapa rekan kerjanya yang baru kembali. Woi, entar malam nongkrong minum yuk? Pak Tio, emangnya bapak nggak repot ditinggal istri? Hah, mendingan perempuan itu nggak ada, bikin lega. Paling sekarang dia lagi nangis di Jakarta siap-siap minta maaf ke aku. Sebentar lagi kan aku naik pangkat. Malam ini aku yang traktir deh. Rekan kerjanya merinding melihat kelakuan Tio, tapi Tio tak sadar. Lumayan, modal main slot malam ini aman, batinnya sambil tersenyum licik tak tahu malu. Tak ada sedikit pun rasa bersalah dalam dirinya. Namun, Tio tak tahu satu fakta mematikan. Sebelum aku meninggalkan cabang, aku sudah memasang jebakan. Aku telah memperbarui sistem akuntansi kepengawasan berbasis awan, cloud, versi terbaru. Semua pergerakan kas kecil dicatat secara digital, jika ada pengeluaran kas yang tidak wajar, notifikasinya akan langsung terkirim ke pusat. Di kantorku di Jakarta, layar laptopku tiba-tiba berbunyi ting, dan menampilkan peringatan merah. Peringatan, tarikan tunai tak wajar terdeteksi di kas kecil cabang Surabaya. Melihat tulisan itu, aku tersenyum dingin dan tenang. Segera kuakses data rekaman CCTV berbasis cloud. Di sana, dengan resolusi tinggi yang sangat jernih, terpampang jelas sosok Tio yang sedang mengendap-endap mencuri uang dari dalam kotak brankas. Datang sendiri menyerahkan nyawa ya? Bodoh sekali, gumamku pelan,
lalu memindahkan rekaman video itu ke dalam folder barang bukti. Penggelapan dana Tio bukan lagi sejarah masa lalu yang samar. Ini adalah tindak pidana yang benar-benar terjadi hari ini, detik ini. Dengan ini, tak ada lagi ruang untuk berkelit. Aku telah mendapatkan alasan absolut untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK, tidak hormat pada Tio. Kepala cabang Budi pun tak akan bisa melindunginya. Faksi Darmawan juga hanya punya satu pilihan, jatuh ke neraka bersama-sama, kasihan sekali. Bahkan tidak sadar tanah pijakannya sedang runtuh. Aku menyesap teh hangatku lalu menutup layar laptop. Tak ada lagi rasa simpati atau ikatan masa lalu. Yang ada hanya tekad baja untuk menjatuhkan sanksi paling dingin dan kejam. Hanya tinggal beberapa hari menuju pengumuman struktur organisasi baru. Di kantor pusat, persiapan penghukuman terus berjalan. Tio dan Ibu Ratna yang tertawa memakai uang orang lain, hari di mana mereka dilempar ke dasar keputusasaan sudah di depan mata. Serangan balik sempurnaku memasuki tahap akhir. Dari kantorku di Jakarta, pemandangan lampu malam kota berkilauan layaknya permata yang disebar. Namun hatiku tetap dingin dan fokus. Di depanku berjajar bukti rekaman CCTV pencurian Tio dan data mutasi rekening terbaru. Bu Maya, ini. Staf junior dari tim audit anonim gemetar saat melihat data tersebut. Pencurian kas, faktur fiktif, ditambah rekening siluman bernilai miliaran rupiah. Ya, jawabku singkat. Berawal dari pencurian kecil Tio, kami menelusuri aliran dana dan menemukan bukti kolusi dengan kepala cabang Budi, di mana skala korupsinya membengkak hingga puluhan miliar rupiah. Besok, detail lengkap restrukturisasi organisasi akan diumumkan melalui email internal ke seluruh perusahaan. Wadirut muncul di ruanganku dan mengangguk tegas. Darmawan akan dieksekusi langsung oleh Dirut besok pagi. Harga yang harus dia bayar karena mencoba menjatuhkanmu akan sangat mahal. Aku berdiri dan membungkuk hormat. Terima kasih banyak, Pak. Akhirnya semuanya akan segera berakhir. Tidak, ini baru permulaan, Maya. Hari-harimu untuk membangun ulang perusahaan ini sebagai kepala divisi, baru saja dimulai. Di saat yang sama, di Surabaya, Tio yang menggunakan uang curiannya untuk mentraktir teman-temannya sedang mabuk dan berisik di sebuah restoran. Gahaha. Gimana? Bener kan kataku? Perempuan kayak gitu dikirim ke pusat ujung-ujungnya cuma jadi sampah habis pakai. Sambil memegang gelas, suara Tio ngelantur mabuk. Dengkulku ini disokong sama Direktur Darmawan di pusat. Pak Budi juga mengakui kehebatanku. Bulan depan aku bakal jadi manajer. Ceraikin dia itu keputusan paling benar. Teman-temannya hanya membalas dengan senyum kaku sambil saling melempar kode mata. Kemeja lecek, wajah berminyak, ditambah isu dia mencuri uang kantor. Sosok Tio saat ini tak lebih dari sekadar onggokan daging menjijikkan bagi mereka. Di waktu yang sama, Ibu Ratna sedang bersantai di rumah sambil menonton TV dan membolak-balik katalog tas branded dari department store mewah. Semenjak Maya pergi, rumah ini jadi enak. Tinggal paksa Tio ambil tabungan yang disembunyikan anak itu. Wah, tas merek ini bagus juga. Nanti kalau Tio sudah jadi manajer, aku minta belikan ini. Isi kepalanya hanya memikirkan hasrat dunianya sendiri. Tak pernah terlintas dalam mimpinya bahwa putranya sedang diawasi karena tindak pidana. Keesokan paginya, briefing pagi di cabang Surabaya diliputi ketegangan yang janggal. Kepala cabang Budi yang biasanya selalu datang terlambat, kini duduk di mejanya dengan wajah sepucat mayat dan tubuh gemetar. Tio, yang masih pusing karena hangover, menahan kuap sambil bergumam, pada kenapa sih muka ditekuk semua? Pukul 09.00 tepat, notifikasi email di komputer seluruh karyawan berbunyi serentak. Pengumuman penting. Restrukturisasi organisasi besar-besaran, mutasi eksekutif, sanksi disipliner. Tio membuka email itu dengan semangat. Ia yakin betul namanya ada di daftar promosi dan nama Maya ada di daftar PHK. Namun, begitu melihat teks di layar, otak Tio berhenti bekerja. 1. Terhitung mulai hari ini, Direktur Darmawan dinonaktifkan atas dugaan keterlibatan korupsi dan perusahaan akan memproses tuntutan pidana. 2. Ditemukan indikasi kecurangan terorganisir di cabang Surabaya. Kepala cabang Budi dan staf Tio Kartika diberhentikan dengan tidak hormat, PHK, atas dugaan penggelapan dana jabatan dan pencurian. Suara menyedihkan lolos dari mulut Tio.
Seluruh karyawan di ruangan serentak menoleh padanya. Bukan tatapan simpati, melainkan tatapan jijik seolah melihat kotoran. Dan kelanjutan email itu menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan jantungnya. 3. Divisi Audit Internal dan Restrukturisasi Pusat resmi dibentuk. Maya Kartika ditunjuk sebagai Kepala Divisi, Kadif. Kedepannya, seluruh perombakan cabang akan berada di bawah komando Kadif Maya Kartika. Ponsel Tio meluncur jatuh dari meja, menimbulkan bunyi klotak yang kosong. Dengan tangan gemetar, ia membaca layar berulang-ulang, tapi nama yang tertera tak berubah. Perempuan yang dia pikir telah dia buang, kini kembali sebagai bos tertinggi yang punya kuasa memecat dirinya. Saat itu, di pintu masuk kantor cabang, beberapa pria berjas hitam dari tim audit pusat muncul. Saudara Tio Kartika? Berdasarkan perintah dari Kadif Maya dari pusat, Anda diminta ikut kami sekarang juga. Bebohong. Maya. Maya, tolong aku. Teriak Tio yang menyedihkan menggema sia-sia di ruang kantor yang dingin. Istri yang dulu selalu ia remehkan sebagai perempuan sombong tak tahu diri, kini duduk di singgasana tertinggi di Jakarta, bersiap menjatuhkan vonis eksekusi. Menyaksikan wajah keputusasaan Tio dari kamera CCTV, aku dengan tenang menyesap kopiku. Berlatihlah membungkuk hormat, Pak Tio. Aku menunggumu di ruang rapat. Drama ini menuju puncaknya. Lepaskan. Apa-apaan ini? Kalian pikir aku ini siapa? Di lantai kantor cabang daerah, teriakan memalukan Tio menggema, dikawal ketat oleh pria-pria dari tim audit di kedua sisinya, ia diseret menuju pintu keluar. Tak satu pun dari mantan rekan kerjanya yang berniat menolongnya. Sebaliknya, mereka menatap jijik, dan beberapa bahkan merekam sosok menyedihkan itu dengan ponsel mereka. Pak Tio, percuma Anda melawan. Semua buktinya sudah lengkap, ucap salah satu anggota tim audit dengan nada sedingin es. Bohong. Ini pasti ulah perempuan itu. Maya yang menjebakku, dia memalsukan data untuk menghancurkanku. Hentikan omong kosong Anda. Video saat Anda mengambil uang tunai dari brankas kas kecil terekam dengan sangat jelas. Tio membeku. Kamera CCTV. Bukannya itu sudah lama mati. Kadif Maya sudah memperbaruinya ke sistem cloud terbaru sebelum beliau pindah ke pusat. Apa Anda tidak tahu? Kata-kata auditor itu menghantam Tio ibarat palu godam. Maya sudah mengawasinya bahkan sebelum ia pergi dari rumah. Maya tahu dia akan melakukan kejahatan dan memasang perangkap? Tidak. Bukan perangkap. Aku yang dengan bodohnya masuk ke jurang sendiri. Dan Maya hanya diam menatapku dari tempat yang tinggi. Tio kemudian didorong masuk ke dalam mobil hitam yang menunggu di pintu belakang kantor cabang. Tujuannya adalah ruang tamu VIP di kantor pusat Jakarta. Tempat di mana perempuan yang selama ini dia hina sedang menunggunya. Pada waktu yang sama, Ibu Tio, alias mantan ibu mertuaku, sedang menikmati tidur siang santai di rumahnya. Tanpa menyadari bahwa ada puluhan panggilan tak terjawab dari putranya di ponselnya. Aduh, sudah jam segini. Ada telepon dari Tio nggak ya? Setelah bangun, Ibu Ratna kaget melihat banyaknya daftar panggilan tak terjawab. Ada apa ini? Darurat. Jangan-jangan istri nggak tahu diri itu nangis-nangis minta balikan? Dengan dada membusung penuh harap, ia menelepon balik. Tapi hanya terdengar suara operator yang menyatakan nomor Tio berada di luar jangkauan. Curiga, ia menelepon ke kantor Tio. Halo? Saya ibunya Tio. Bisa bicara dengan putra saya? Yang menjawab telepon adalah staf junior perempuan yang dulu sering direndahkan oleh Tio, Pak Tio Kartika. Beliau hari ini resmi di PHK tidak hormat. Untuk detailnya, kami tidak bisa menjawab. Hah? Di PHK? Ngomong apa kamu? Anakku itu bulan depan mau diangkat jadi manajer. Permisi. Klik, telepon diputus. Ibu Ratna menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Pasti ada yang salah. Putra kesayanganku yang jenius itu nggak mungkin dipecat. Pasti ini kerjaan si Maya yang merayu orang pusat buat merusak karir anakku. Aku nggak akan maafkan. Sampai kapan perempuan itu mau bikin kita menderita? Dikuasai amarah, Ibu Ratna merapikan dandanannya dan bergegas naik taksi menuju kantor cabang Tio. Namun, pemandangan yang menyambutnya sangat tidak masuk akal. Di pintu masuk gedung kantor, dipasang pita kuning larangan masuk polisi, dan kerumunan polisi serta wartawan memadati area tersebut. Permisi, tolong panggil Tio Kartika ke sini. Ibu Ratna berteriak sambil berusaha menerobos masuk. Seorang petugas polisi menghadangnya. Selain pihak berkepentingan, harap mundur. Saat ini sedang dilakukan penggeledahan. Sialan. Ada apa ini? Tiba-tiba, seorang reporter menyodorkan mikrofon ke arah Ibu Ratna. Apakah Anda ibu dari tersangka Tio Kartika? Apakah Anda tahu bahwa putra Anda dicurigai menggelapkan uang puluhan miliar rupiah dari perusahaan selama bertahun-tahun?
Puluhan miliar? Korupsi? Pandangan Ibu Ratna seketika memutih. Barang-barang branded yang dibelikan Tio. Makan malam mewah berdua di restoran mahal. Apakah semua itu dibiayai dari uang hasil mencuri dari perusahaan? Nggak, bohong. Anakku nggak mungkin melakukan itu. Ini semua pasti gara-gara si Maya, gara-gara istri pembawa sial itu. Ibu Ratna tersungkur ke aspal, menjerit histeris seperti orang gila. Orang-orang yang berlalu lalang menatap wanita tua yang menyedihkan itu dengan jijik, seolah melihat kotoran, lalu melangkah pergi meninggalkannya. Sementara itu, di ruangan kepala divisi di Jakarta yang luas, aku duduk di mejaku sambil menatap keluar jendela. Di ponselku baru saja masuk video laporan dari staf di Surabaya, memperlihatkan Ibu Ratna yang histeris dan gila di depan kantor. Melihat kenyataan itu rasanya kejam, ya, gumamku pelan. Selama ini mereka percaya bahwa diri mereka selalu benar, dan memposisikan aku sebagai tokoh jahat demi menutupi dosa mereka sendiri. Tapi semakin terang cahayanya, semakin pekat bayangannya. Begitu aku memancarkan cahaya mutlak sebagai kepala divisi, hasrat kotor dan jelek mereka terekspos tanpa ampun. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu. Buka Div, tersangka sudah tiba di ruang rapat VIP, lapor sekretarisku dengan suara profesional yang dingin. Baik, mari kita pergi. Aku perlahan berdiri, mematut diri di depan cermin dan merapikan kerah jasku. Menghapus segala ekspresi emosional, dan memakai topeng besi sebagai kepala divisi. Tutup neraka akan segera kubuka. Pria yang hari itu menyodorkan surat cerai padaku sambil tertawa mengeyek, kini gilirannya untuk diajari apa itu realita kata demi kata tanpa ada yang terlewat. Aku berjalan menyusuri lorong dengan langkah pasti. Bunyi ketukan heels mewahnya bergema tek-tek-tek di gedung pusat yang hening. Bagi mereka, suara itu bagaikan detak hitung mundur eksekusi mati. Berdiri di depan pintu tebal ruang VIP. Wajah seperti apa yang ditunjukkan pria di dalam sana saat ini? Apakah dia masih menganggap dirinya sebagai suami dari wanita ini? Atau apakah dia gemetar ketakutan, bersiap memohon ampunan? Buka, perintahku. Sekretaris membukakan pintu. Di sana, duduklah sosok Tio dengan tangan di borgol, rambut acak-acakan, duduk di kursi. Tak ada lagi sisa-sisa kesombongan dari masa lalu. Yang ada hanyalah sosok kriminal yang menyedihkan. Lama tidak jumpa, saudara Tio, sapaku dingin. Tio perlahan mendongak, warna keputusasaan seketika menyebar pekat di matanya. Aku menyaksikannya dalam diam. Pedang kebenaran baru saja menembus titik lemahnya. Duduk bersandar dalam di sofa kulit yang mewah, aku menatap pria di hadapanku dengan pandangan hampa tanpa emosi. Pria yang pernah hidup satu atap denganku dan kupanggil suami. Namun bagi diriku yang sekarang, pria di depanku ini bukanlah orang yang pernah kucintai, bahkan bukan musuh yang pantas dibenci. Dia tak lebih dari sekadar objek skandal yang harus diproses dan dibersihkan. Hanya sebatas itu. Maya. Heh. Ini cuma bercanda kan? Suara Tio bergetar lemah seperti anak rusa yang baru lahir. Wajar saja. Istri penurut yang dulu selalu melayaninya, yang selalu tersenyum diam tak peduli dihina seperti apapun, kini menduduki kursi kepala divisi audit internal pusat, memegang kendali atas nasib seluruh karyawan di salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Dan di sini dia duduk, di borgol, sementara aku duduk di kursi sang algojo. Ini tempat resmi. Tolong jangan panggil saya dengan nama kecil. Perkataanku yang sedingin es semakin membekukan udara di ruang rapat itu. Tio membuka tutup mulutnya seperti ikan, menatapku dengan pandangan tak percaya seolah melihat hantu. Kakak Div, bohong kan? Padahal kamu cuma staf daerah biasa, perempuan yang gak becus kerja melampauiku. Dibiarkan berpikir seperti itu memang sangat menguntungkan agar bisa membongkar korupsi kalian, saudara Tio. Aku melemparkan map tebal ke atas meja. Suara bantingan Brooke yang berat bergema di ruangan. Mau lihat isinya? Ini adalah seluruh rekam jejakmu selama 5 tahun menyalahgunakan dana perusahaan dan berkolusi dengan kepala cabang. Saat kamu meremehkanku dan asyik minum bir santai di ruang TV karena mengira aku bodoh tak mengerti apa-apa, di kamar sebelah aku sedang menyusun ini semua. Tangan Tio gemetar hebat, bahkan tak sanggup menyentuh map itu. Kakakmu. Jangan-jangan sejak awal kita menikah, kamu sudah merencanakan ini. Tentu saja awalnya saya benar-benar ingin membangun keluarga bahagia bersamamu. Tapi setelah 6 bulan menikah, saya sadar. Bagi kamu dan ibumu, saya ini bukan manusia, tapi cuma alat gratisan. Sejak saat itulah, ketika pusat menugaskan saya untuk diam-diam menginvestigasi kebusukan cabang daerah, dari pusat, secara rahasia. Ya, memang sudah ada rumor kalau kepala cabang terdahulu mencurigakan, tapi tidak ada bukti konkret. Karena itu,
Saya yang ahli akuntansi dikirim sebagai agen penyusup terbaik dengan kedok istri. Kehidupan pernikahanku denganmu adalah garis depan operasi penyamaranku. Wajah Tio seketika kehilangan aliran darah. Perempuan yang selama ini mereka tindas, mereka rendahkan, dan mereka manfaatkan, ternyata adalah agen rahasia dari kantor pusat yang dikirim untuk menghancurkan mereka. Fakta itu meremukan harga dirinya sampai ke akar. Lalu, saat aku minta cerai dan kamu langsung tanda tangan itu. Ya, karena semua buktinya sudah lengkap, dan dukungan dari pusat sudah kuat. Saya tidak perlu lagi main rumah-rumahan dengan kalian. Justru saya sangat berterima kasih kamu yang meminta cerai duluan. Saya jadi bisa berangkat ke Jakarta tanpa beban. Aku menyilangkan kakiku dan tersenyum sinis. Kamu ingat kata-katamu waktu itu? Perempuan sepertimu ke Jakarta cuma bakal langsung ditendang dan dibuang. Sayang sekali ya, ternyata yang dibuang itu kamu. Uah. Tio tiba-tiba tergelincir dari kursinya dan bersujud di lantai. Rantai borgolnya berdenting menyedihkan. Maya, maafkan aku. Aku yang salah. Kamu tahu kan tabiat ibu kayak gimana? Aku ngelakuin ini semua karena disuruh ibu. Kumohon, ini permohonanku. Demi hubungan masa lalu kita, tutup mata soal korupsi ini. Kamu kan Kadif, kamu pasti bisa melakukannya. Bersujud menggesekkan dahinya ke lantai demi memohon ampun, sosok Tio sangat menjijikkan, sulit dipercaya ini adalah pria yang dulu selalu menganggapku ber-IQ rendah setara lulusan SMP. Jangan salah paham, ini bukan rumah. Yang di depanmu ini bukan mantan istrimu, tapi penanggung jawab yang diberi tugas membersihkan korupsi organisasi ini. Lagi pula, melakukan karena disuruh ibu? Laki-laki umur 39 tahun melimpahkan tanggung jawab kejahatannya pada ibunya? Benar-benar pria yang menyedihkan sampai akhir. Aku mengangkat gagang telepon interkom dan memanggil tim audit yang bersiaga di luar. Bawa dia. Tidak perlu dengar alasannya lagi, biarkan dia bicara sepuasnya dengan pihak kepolisian nanti. Tunggu. Maya, tunggu. Maafkan aku. Kita ini suami istri kan? Kita punya banyak kenangan indah kan? Tio meronta saat diseret keluar oleh tim audit. Tidak ada satupun kenangan indah yang bisa kuingat, balasku dingin. Tio terus berteriak putus asa hingga suaranya menghilang di ujung lorong. Di ruang rapat yang kembali hening, aku menghela napas panjang. Satu pekerjaan besar selesai. Tapi masih ada satu hama lagi yang harus dibereskan. Ibu mertua yang membuat Tio besar kepala dan selalu menindasku. Tepat saat itu, ponsel di mejaku berbunyi. Nomor yang tidak kukenal, tapi instingku tahu siapa yang menelepon. Halo, dengan Maya Kartika. Saat kuangkat, tebakanku benar, terdengar teriakan melengking seperti kesetanan dari seberang. Maya, kamu apakan si Tio? Kata orang dia diseret polisi dari kantor. Apa-apaan kamu ini? Cepat kembalikan anakku. Suara egois dan sombong Ibu Ratna tidak berubah, namun kali ini jelas bercampur dengan ketakutan. Ketakutan bahwa satu-satunya tempat ia bergantung, putranya, direnggut darinya ke tempat yang tak bisa ia jangkau. Ibu Ratna, lama tidak jumpa. Jawabku dengan nada sangat tenang, bahkan aku sendiri terkejut. Kalau Mas Tio, baru saja keluar dari ruang rapat kantor pusat. Mungkin untuk waktu yang sangat lama, ibu tidak akan bisa bertemu dengannya. Oh ya, apartemen yang ibu tempati sekarang sebentar lagi akan disita. Itu kan dibeli pakai uang hasil korupsi Tio, sudah sewajarnya, kan? Apa yang kamu bicarakan? Kamu gila ya? Berkat siapa selama ini kamu bisa hidup? Hah? Berkat siapa? Berkat penghasilanku, tenaga kerjaku mengurus rumah, dan diamnya saya membiarkan uang korupsi itu, Ibu. Tapi, masa sedekah itu sudah habis. Ibu, mulai sekarang tolong bertahan hidup dengan harga diri Ibu yang tinggi itu pakai tenaga sendiri, ya? Entah apa yang akan tersisa dari Ibu yang sekarang kehilangan tempat tinggal, uang, dan anak yang jadi narapidana. Maya, tunggu. Ibu minta maaf. Ibu yang salah. Makanya, tolong jangan bicara sembarangan. Aku mengembalikan kata-kata penolakan dingin yang dulu pernah mereka lontarkan padaku. Saya dan Anda hanyalah orang asing. Jangan pernah berani campur tangan dalam hidup saya lagi. Aku menutup panggilan itu dan langsung memblokir nomornya. Di luar jendela, langit Jakarta yang biru membentang luas. Neraka yang akan mereka alami mulai detik ini akan jauh lebih panjang dan lebih kejam dibandingkan 5 tahun penderitaanku. Tapi, saat itu semua adalah hasil perbuatan mereka sendiri. Mereka yang menginjak-injak, memanfaatkan, dan menertawakan orang lain, inilah stasiun terakhir tempat mereka harus berlabuh. Aku kembali ke mejaku dan membuka dokumen proyek baru. Mulai sekarang, aku akan menggunakan kekuatan ini untuk diriku sendiri, dan untuk rekan-rekan yang memiliki niat lurus yang sama.
Aku meluruskan punggung dan mengambil langkah baru. Hidupku yang sesungguhnya baru saja dimulai pada detik ini. Di lantai tertinggi gedung kantor pusat Jakarta. Di sana terletak ruang rapat direksi utama, sebuah ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh direksi dan elit terpilih. Di depan pintu tebal yang ketebalannya mencapai 10 cm itu, berdirilah Tio. Di sisi kanan dan kirinya berdiri petugas keamanan pusat, mengapitnya erat. Ia tak lagi diperlakukan sebagai karyawan. Wajah Tio tak cuma pucat pasi, tapi transparan kebiruan seperti hantu. Silakan masuk, Saudara Tio Kartika. Mendengar suara petugas keamanan, Tio melangkah maju dengan kaki gemetar. Begitu masuk, napasnya tercekat. Di sana, mengelilingi meja bundar, duduklah Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, dan belasan petinggi perusahaan lainnya. Dan yang duduk tepat di tengah meja bundar itu, menatapnya dengan tatapan tajam membunuh adalah diriku, yang mengenakan setelan jas berpotongan sempurna, memancarkan aura dingin yang mengintimidasi. Maya. Suara Tio lolos dari bibirnya tanpa sadar. Dirut membentaknya keras, jangan memanggil kepala divisi Maya dengan cara tidak sopan. Kamu saat ini berstatus tersangka dalam sidang indisipliner pusat. Tio langsung lemas dan jatuh berlutut. Fakta yang menghantamnya saat ini jauh melampaui keputusasaan yang ia rasakan sebelumnya. Kenyataan terbesar tentang posisiku di perusahaan ini, akhirnya diumumkan langsung dari mulut Presiden Direktur. Kepala Divisi Maya adalah penanggung jawab tertinggi proyek reformasi manajemen generasi baru yang dirahasiakan selama 5 tahun oleh perusahaan. Beliau juga merupakan perwakilan dari pemegang saham utama. Tenggorokan Tio tercekat berbunyi hik, benar. Kepergiannya ke cabang Surabaya bukanlah sekadar mutasi. Itu adalah operasi penyamaran untuk menyelidiki dan membersihkan akar kanker perusahaan ini fraksi Darmawan dan korupsi di daerah dengan matanya sendiri. Kata-kata Dirut terus bergema di kepala Tio. Istri yang dulu ia anggap hanya pembantu gratisan, perempuan bodoh penurut yang sering ia caci maki. Identitas aslinya adalah bos tertinggi yang memegang nasib perusahaan, sosok malaikat maut yang kapan saja bisa menebas lehernya. Saudara Tio, dulu kamu pernah bilang kan, berkat uang siapa kamu bisa makan? Aku tersenyum dingin, menatap lurus ke mata Tio. Kata-kata itu akan saya kembalikan utuh padamu. Dari mana asal-usul uang yang kamu korupsi itu? Lalu, siapa yang memegang kendali atas saham perusahaan yang menjadi sandaran harga dirimu yang dangkal itu? Apa kamu pernah berpikir sampai ke sana? Tio dengan tangan gemetar memegangi kepalanya dan tersungkur di lantai. Gajinya yang selama ini ia banggakan, kekuasaan Direktur Darmawan yang ia sombongkan sebagai bekingannya, semua itu hanyalah lakon di atas telapak tanganku yang kubiarkan berjalan. Fakta terbesarnya adalah ini, bukan kamu yang mencampakkanku. Tapi aku yang dengan sadar membuang kalian kamu dan ibumu, parasit perusahaan ini ke tempat sampah pada hari itu. Suaraku menggema dingin namun merdu di setiap sudut ruang rapat. Tio tak mampu lagi mengeluarkan sepatah kata pun. Giginya gemeretak hebat, tubuhnya menggigil ketakutan. Menyadari betapa besar permata yang pernah ia miliki, dan betapa bodohnya cara dia kehilangannya. Beban realitas itu kini meremukannya tanpa sisa. Dengan ini, kami membacakan keputusan akhir terkait tindak pelanggaran dan korupsi yang dilakukan oleh Tio Kartika dan mantan Kepala Cabang Budi, salah satu direktur membacakan secara formal. Pada detik itu, lonceng kematian Tio sebagai bagian dari masyarakat telah resmi dibunyikan. Tapi ini baru permulaan dari serangan balikku. Aku berniat membalas semua penghinaan dan penderitaan yang ia berikan, ditukar lunas dengan keadilan bernama hukum dan kekuasaan. Nah, Saudara Tio, mari kita mulai pekerjaan terakhirmu. Aku mengoperasikan tablet di tanganku, menampilkan fakta mengejutkan lainnya di layar monitor yang akan menutup seluruh jalan keluar bagi Tio dan ibunya. Maya, kumohon, pikirkan lagi. Kita dulu suami istri kan? Semua yang kulakukan di masa lalu, aku mengaku salah. Aku janji akan berubah dan mendukungmu seumur hidup. Tio meratap memohon sambil merangkak di lantai. Wajahnya kacau balau dibasahi air mata dan ingus, tak menyisakan sedikit pun kesombongannya di masa lalu. Melihat hal yang menjijikkan itu, Wadirut mendengus kasar, sangat memalukan. Apa kamu tidak sadar posisi kamu? Kejahatan yang kamu lakukan bukan pada level bisa dimaafkan dengan minta maaf. Uang korupsi itu merampas masa depan perusahaan. Aku menyesap teh dinginku dan menatap rendah pada Tio yang gemetar. Mendukungku seumur hidup, katamu? Jangan melucu. Apa yang bisa kamu lakukan? Pria yang nyetrika baju sendiri saja tidak bisa. Mau mendukungku dengan cara apa? Aku akan belajar dari sekarang. Aku juga bakal ngomong keras ke ibu. Tolong. Asal jangan penjarakan aku. Oh, ibumu? Kalau soal beliau,
kamu tidak perlu khawatir. Aku tersenyum tipis. Sekarang truk pindahan pasti sudah tiba di apartemen kalian. Furnitur dan barang-barang bermerek yang kamu beli pakai uang korupsi perusahaan, semuanya sudah kami sita sebagai aset perusahaan yang dikembalikan. Mata Tio membelalak lebar, napasnya tertahan. Disita. Terus ibu mau tinggal di mana? Tentu saja dia diusir dari sana. Sertifikatnya atas nama perusahaan. Pembayarannya dari uang haram. Yang tersisa untuknya sekarang cuma dompet kosong dan aib punya anak yang jadi koruptor. Keputusasaan Tio menyebar layaknya wabah di ruangan itu. Satu-satunya tempat berlindungnya, keluarga asalnya, telah ia hancurkan sendiri karena ketamakannya. Nggak mungkin. Bohong. Ibu nggak punya tempat tinggal lain. Sesuai dengan apa yang kamu tuai. Ingat kata-katamu waktu itu? Akan ku kembalikan utuh padamu. Kamu bilang kamu tidak butuh istri. Perusahaan ini juga sudah tidak butuh orang sepertimu, Tio. Aku menorehkan pena fountain di atas kolom tanda tangan. Itu adalah lembar persetujuan akhir untuk pengajuan tuntutan pidananya. Gerakannya sangat mulus tanpa keraguan, persis seperti saat aku menandatangani surat cerai hari itu. Dengan ini, semua prosedur telah selesai. Hari itu, aku tersenyum saat tanda tangan cerai. Apa sekarang kamu sudah paham apa arti senyumanku waktu itu? Di detik itu, aku baru saja melarikan diri dari neraka. Maya. Petugas keamanan, tolong bawa dia. Polisi sudah menunggu di bawah. Pastikan dia tidak pernah masuk ke pandanganku lagi. Petugas mencengkeram bahu Tio dan memaksanya berdiri dengan kasar. Tio meronta-ronta menendang udara dan terus berteriak. Lepasin. Maya, tolong aku. Tanpa aku, kamu gak akan bisa bahagia. Tanpa aku. Aku ini. Hingga teriakannya menghilang di ujung lorong, aku tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Keheningan dalam kembali menyelimuti ruang rapat. Para direktur memandangku dengan tatapan segan campur hormat. Mereka juga akhirnya paham sampai ke tulang sumsum bahwa aku bukanlah sekadar mantan istri, melainkan seorang kepala divisi berhati baja. Kerja bagus, kepala divisi Maya. Dengan ini nanah di cabang Surabaya sudah berhasil dikeluarkan, ucap Dirut menenangkan. Belum Pak Dirut, ini baru permulaan. Sampai korupsi di seluruh cabang daerah bersih, saya tidak akan berhenti. Aku memandang keluar jendela, menatap lanskap kota Jakarta. Dulu aku cemas, apakah ada tempat untukku di antara gedung-gedung tinggi itu. Tapi sekarang, aku yakin inilah medan perangku, tempat yang harus kulindungi. Tio mungkin sekarang sedang menangisi kebodohannya di dalam mobil polisi. Ibu mertua mungkin kini sedang luntang-lantung di jalan tanpa ada yang mempedulikannya, merasakan kesepian absolut. Tapi itu semua jalan yang mereka pilih sendiri. Hasil dari mencoba merendahkan, memanfaatkan, dan membuangku. Drama pembalikan nasib ini telah ditutup dengan sempurna. Aku mengambil dokumen rapat berikutnya. Hatiku luar biasa tenang. Rantai yang dulu membelengguku sudah tak ada lagi. Mengenang wajah kakunya di saat terakhir, itu adalah bayaran terbaik yang tak akan kulupakan seumur hidup. Aku melangkah maju. Langkah seorang wanita yang telah mendapatkan kebebasan sejatinya, terasa sangat ringan namun bertenaga. Beberapa hari kemudian, ruang konferensi besar di kantor pusat Jakarta diselimuti ketegangan yang mengiris kulit. Hari ini dilakukan sidang dengar pendapat akhir kasus korupsi cabang Surabaya, sekaligus penyampaian vonis resmi bagi pihak-pihak yang terlibat. Di kursi pimpinan, aku duduk didampingi beberapa direktur, tim audit, dan kamera perekam. Masukkan saudara Tio Kartika. Atas aba-abaku, pintu tebal terbuka. Melihat sosok Tio yang masuk, terdengar helaan napas sinis dari barisan direktur. Kepercayaan diri orang bodoh yang ia miliki beberapa hari lalu sudah hilang tak bersisa. Kumis dan jenggotnya dibiarkan memanjang, kantung matanya hitam legam. Ketakutan akan ditangkap polisi karena kejahatannya dibongkar oleh mantan istrinya, membuat kondisinya layaknya mayat hidup. Ia dipaksa duduk di kursi besi lipat tepat di depanku. Pria yang dulu merendahkanku di balik pintu rumah yang tertutup, kini berlutut di depanku sebagai pendosa yang menunggu vonis, disaksikan puluhan pasang mata. Lama tidak jumpa, suara Tio sangat kecil, hingga hampir tak terdengar. Di matanya terdapat harapan murahan yang memalukan. Mungkin karena kita pernah jadi suami istri, dia bakal sedikit melonggarkan hukumannya. Pikiran naif itu terbaca jelas. Ya, lama tidak jumpa, saudara Tio. Aku menjawab formal tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen di tanganku. Sikap dinginku membuat Tio makin panik dan mencondongkan badan. Maya, dengerin aku. Setelah kejadian itu aku terus berpikir. Aku sangat menyesal menyuruhmu tanda tangan cerai hari itu. Aku juga sudah marahi ibu habis-habisan. Tolong selamatkan aku.
Dengan kuasamu, kamu pasti bisa mencabut tuntutan polisinya kan? Sebenarnya di lubuk hatimu, kamu pasti masih mencintaiku kan? Kita sudah 5 tahun sama-sama. Aku janji bakal mensupport hidupmu di Jakarta. Aku bakal mulai semuanya dari nol dan... Di tengah rengekannya, aku perlahan mengangkat wajah. Di detik itu, Tio bungkam. Mata dinginku bagai es tanpa belas kasihan menusuk jantungnya. Saudara Tio. Suaraku tenang namun bergema jernih di seluruh penjuru ruangan. Tolong jaga lisan Anda. Ini adalah forum resmi untuk mengonfirmasi pelanggaran hukum Anda. Kalau Anda berharap mendapat simpati sebagai mantan suami, Anda salah besar, M. Maya. Orang yang duduk di depan Anda sekarang bukanlah mantan istri Anda. Saya adalah Kepala Divisi Audit Internal Pusat yang berwenang mengekspos kejahatan Anda dan menetapkan sanksi perusahaan. Jika Anda terus mengeluarkan pernyataan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, saya akan meminta Anda dikeluarkan dari ruangan ini sekarang juga. Tio mematung dengan mulut setengah terbuka. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Realitas kejam bahwa ia sepenuhnya dikendalikan oleh wanita yang ia buang, menyebar perlahan dalam batinnya. Apa kamu masih belum paham alasan aku tersenyum saat tanda tangan cerai hari itu? Aku tersenyum dingin memberi pukulan terakhir. Aku bertahan bukan karena aku mencintaimu. Aku bertahan hanya demi persiapan membongkar wujud asli kalian yang menjijikkan dan memusnahkan kalian secara sosial. Hari itu, akulah yang membuangmu. Supaya aku bisa terbang jauh ke tempat yang takkan pernah bisa kamu jangkau seumur hidupmu. Ah, 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 ah. Tio ambruk dari kursi, membenturkan kepalanya ke lantai. Kumohon. Maafkan aku. Jangan terlantarkan ibuku. Seolah sudah diatur waktunya, panggilan telepon tersambung ke speaker mejaku. Terdengar jeritan gila memenuhi ruang rapat. Maya. Maya tolong ibu. Orang-orang preman seram datang ke rumah dan melempar semua barang ibu keluar. Tio mana? Kasih teleponnya ke Tio, cepat bantu ibu. Itu adalah suara Ibu Ratna yang sedang mengalami proses penyitaan rumah secara paksa. Ia akhirnya dihadapkan pada ironi nasib, diusir dari rumahnya sendiri, seperti ia mengusir menantunya dulu. Ibu Ratna, ujarku tenang ke arah mikrofon. Keluarga Kartika yang sangat ingin ibu lindungi, sekarang sudah tidak ada di mana-mana. Putra kebanggaan ibu sebentar lagi akan menerima hukuman pidana. Kata-kata ibu saat menyuruh saya angkat kaki waktu itu, saya kembalikan utuh sekarang ya. Selamat tinggal. Klik. Sambungan terputus dengan bunyi mekanis yang kejam. Tio sudah kehilangan sisa tenaganya, ia hanya teronggok gemetar di lantai layaknya seonggok daging. Saudara Tio Kartika, prosedur pemutusan hubungan kerja, PHK, tidak hormat, tuntutan ganti rugi puluhan miliar, dan pelaporan pidana Anda telah selesai diproses. Petugas, silakan bawa dia pergi. Seiring pengumumanku, polisi masuk ke dalam ruangan. Tio diseret tanpa daya menuju pintu keluar. Sesaat sebelum pintu tertutup, ia menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya. Di matanya bukan lagi ada kemarahan atau kebencian, melainkan penyesalan absolut. Perempuan yang ia lepaskan kini bersinar jauh melampauinya. Cahaya itu sendirilah yang menjadi hukuman terberat baginya. Badai telah berlalu, kesunyian kembali ke ruang rapat. Para direktur menatapku dengan kekaguman campur ngeri. Syukurlah aku tanda tangan hari itu. Syukur alhamdulillah. Bisikku sangat pelan hingga tak terdengar siapapun. Udara pengap yang selama ini menyumbat dadaku akhirnya keluar semua, digantikan rasa kebebasan yang luar biasa. Pandanganku sangat terang, masa depanku bersinar menyilaukan. Hari-hari penuh badai telah berlalu, angin musim kemarau yang lembut menyapu kota Jakarta. Pemandangan kawasan SCBD dan Bundaran HI yang kulihat dari jendela gedung pencakar langit ini, membuat kecemasanku saat melarikan diri dari Surabaya naik kereta hari itu terasa bagai masa lalu yang sangat jauh. Di mejaku, tumpukan berkas telah digantikan oleh karangan bunga mewah ucapan selamat atas kesuksesan proyek baruku. Kepala Divisi Audit Internal, Restrukturisasi Pusat. Jabatan itu tak lagi membebaniku, tapi menjadi kompas kebanggaanku untuk melangkah di dunia ini dengan kakiku sendiri. Bu Kadif, untuk jadwal hari ini, sore nanti ada jamuan makan malam dengan Bapak Wadirut, lapor sekretarisku dengan suara profesional yang tenang. Baik, mengerti. Terima kasih. Aku membalas sambil tersenyum, lalu menunduk menatap tabletku. Di sana, tertulis laporan akhir dari Departemen Legal. Tio Kartika. Di PHK tidak hormat, didakwa atas penggelapan dana jabatan dan pencurian. Kejahatan lainnya terus terungkap, diperkirakan akan menerima vonis penjara tanpa masa percobaan. Untuk membayar ganti rugi miliaran rupiah hasil korupsinya, apartemen yang ditinggali ibunya dilelang dan sudah jatuh ke tangan orang lain.
Ibu mertuanya yang dulu sombong itu, kabarnya dijauhi oleh seluruh kerabatnya, dan kini luntang-lantung dari satu panti jompo ke panti jompo fasilitas pemerintah lainnya, karena tak punya tempat tinggal. Mereka yang dulu mencoba membuangku seperti alat, kini berbalik menjadi sampah masyarakat yang tak dibutuhkan dan kesepian di masa tuanya. Aku menarik selembar dokumen yang kusimpan di laci paling dalam. Salinan surat gugatan cerai bermaterai yang kutandatangani sambil tersenyum waktu itu. Seandainya hari itu aku menuruti mereka dan menyerah untuk pindah ke Jakarta. Seandainya aku tak percaya pada potensiku dan pasrah direndahkan. Pasti sampai hari ini aku masih ada di ruang TV yang redup itu, menyetrika baju sambil menelan hinaan ibu mertua, dan pada akhirnya akan ikut terseret hancur bersama kejahatan korupsi mereka. Benar-benar, syukurlah aku mengambil keputusan yang tepat waktu itu. Gumamanku berubah menjadi rasa percaya diri yang kokoh di dadaku. Diriku yang sekarang memiliki organisasi yang harus dilindungi dan rekan-rekan yang bisa dipercaya. Terlebih lagi, aku memiliki kepuasan absolut karena bisa membuka jalan masa depanku dengan kekuatanku sendiri. Pekerjaanku sudah beres. Aku memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian di sekitar Grand Indonesia hari ini. Menikmati window shopping, makan malam di restoran mewah. Kehidupan normal sebagai wanita karir yang mandiri ini. Tak kusangka bisa terasa semanis dan segemerlap ini. Di antara orang-orang yang berlalu lalang, adakah wanita yang sepertiku dulu? Yang mematikan perasaannya demi memenuhi ekspektasi orang lain dan menjaga budaya ewuh pakewuh? Jika ada, dalam hati aku ingin menyemangati mereka, jangan pernah menjual murah dirimu. Kamu bisa pergi ke tempat yang jauh lebih tinggi dan lebih jauh dari yang kamu bayangkan. Beberapa hari lalu, datang sepucuk surat dari Tio melalui pengacaranya. Surat yang ditulis dengan tangan gemetar itu berisi permintaan maaf, penyesalan, dan kata-kata egois nan menyedihkan meminta kesempatan kedua. Setelah Maya pergi, aku baru sadar. Yang benar-benar mendukungku cuma kamu. Sekarang aku bisa membahagiakanmu. Wanita hebat sepertimu butuh pria yang pengertian sepertiku. Aku memasukkan surat itu ke mesin penghancur kertas tanpa membacanya sampai habis. Laki-laki itu sampai akhir pun tak paham apa-apa. Yang kuinginkan bukan dukungan atau pengertian. Aku butuh rasa hormat sebagai manusia yang setara, dan rasa saling percaya untuk melangkah bersama. Dan untuk diriku yang sekarang, tidak ada lagi ruang untuk dimengerti oleh laki-laki mentah sepertinya. Melihat potongan-potongan kertas kecil itu, aku menatap keluar jendela. Monas dan langit sore Jakarta berdiri kokoh mengawasi kota ini. Hari itu, aku melarikan diri dari rumah kecil yang terikat budaya usang, dan meraih kebebasan. Aku tak perlu lagi pura-pura tersenyum menjaga perasaan siapapun. Aku tertawa untuk diriku sendiri, mengambil keputusan untuk diriku sendiri, dan hidup untuk diriku sendiri. Aku menyampirkan tas di pundakku dan mematikan lampu kantorku. Meluruskan punggung, melangkah di lorong dengan suara heels yang menggema. Sosok itu bukanlah menantu perempuan yang berjalan 3 langkah di belakang suaminya, melainkan seorang perempuan tangguh seutuhnya. Nah, masa depan seperti apa yang akan kubuat besok? Di depanku membentang jalan baru tanpa batas. Pria yang dulu mencoba membuang dan merendahkanku, kini bahkan tak sanggup melihat punggungku. Baginya, aku hanyalah hantu dari masa lalu. Namun bagiku, dia tak lebih dari sekadar pijakan kecil agar aku bisa meraih kesuksesan tertinggi. Melihat pantulan diriku di cermin lift, aku tersenyum cerah luar biasa. Aku tak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Karena kisah hidupku yang sebenarnya, baru saja dimulai dari sini. Pesan penutup. Wanita yang ia lepaskan, hanya pergi ke tempat yang paling tidak bisa ia raih. Terima kasih banyak sudah membaca sampai akhir. Mungkin ada dari kalian yang merasa sesak di dada saat membaca cerita ini. Kadang, manusia tanpa sadar melukai orang yang mereka anggap posisinya lebih rendah. Tapi yang paling menakutkan adalah, orang yang diam-diam bersabar, suatu hari bisa tiba-tiba melesat pergi ke tempat yang sangat jauh. Maya tidak bermaksud balas dendam semata. Ia hanya ingin merebut kembali kehidupannya dari orang-orang yang merendahkannya, menganggapnya sebagai alat, dan menghancurkan mimpi serta usahanya. Terkadang kita terbelenggu oleh ekspektasi orang lain, dan menganggap menahan diri ewuh pakewuh sebagai bentuk kebaikan. Terutama di Indonesia, di mana tuntutan untuk menjaga perasaan orang tua atau norma keluarga sangat kuat. Tapi sebenarnya, tidak ada hubungan yang layak dipertahankan jika sampai menghancurkan diri kita sendiri. Pada akhirnya, yang Maya dapatkan bukan cuma posisi dan kekuasaan, melainkan hidup di mana ia bisa menghargai dirinya sendiri. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca kisah ini? Jika Anda berada di posisi Maya, apakah Anda berani mengambil keputusan yang sama untuk pergi? Atau, pernahkah Anda tanpa sadar menganggap remeh kebaikan seseorang?
Silakan bagikan pendapat dan curhatan Anda di kolom komentar. Kami selalu membacanya satu persatu. Tetap ikuti terus cerita-cerita tentang dinamika rumah tangga, keluarga, luka terpendam, dan titik balik kehidupan yang menginspirasi. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang menyentuh hati.